Nabi Muhammad SAW. Kisah teladan Nabi akhir zaman, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Ia dipilih menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Ia menyampaikan risalah kenabian kepada kaumnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Muhammad dilahirkan di Mekah. Kakeknya Abdul Muthalib menamainya Muhammad atau orang terpuji, sebuah nama yang belum pernah digunakan dan dikenal sebelumnya. Ketika lahir, Muhammad telah menjadi anak yatim. Sejak bayi, tanda-tanda kenabian telah nampak pada diri Muhammad. Pada usia 5 bulan, ia sudah bisa berjalan, dan pada usia 9 bulan sudah pandai berbicara. Pada usia 2 tahun, ia sudah bisa dilepas bersama anak-anak Halimah binti Abi Duaib, ibu susunya, untuk menggembala kambing. Pada usia 12 tahun, Muhammad mengikuti kafilah pamannya ke Suriah. Sepanjang perjalanan di gurun, mereka dinaungi awan sehingga tidak kepanasan. Di Busro, kafilah ini bertemu dengan seorang pendeta Kristen bernama Buhairah yang meyakini bahwa Muhammad adalah calon nabi yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang jujur dan berbudi pekerti luhur. Melalui hilful fudul dan kegiatannya membantu pamannya berdagang, nama Muhammad makin terkenal sebagai seorang yang terpercaya. Karena kejujurannya, ia mendapat gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah binti Huwailid yang berusia 40 tahun. Khadijah adalah seorang pengusaha yang mempercayai Muhammad untuk menjajakan dagangannya ke Suriah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah menaruh hati padanya dan menikahinya. Pasangan Khadijah Muhammad dikaruniai 2 putra yakni Qasim serta Abdullah, dan 4 putri yakni Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Ia meninggal pada usia 65 tahun. Setelah 25 tahun menikah dengan Muhammad, menjelang usia 20 tahun, Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hiro. Gua ini terletak di Bukit Hiro, sekitar 6 km di sebelah timur laut kota Mekah. Tingginya 155 cm dan bisa memuat 4 orang. Di gua ini Muhammad beribadah sepanjang Ramadan. Di gua ini pula Muhammad menerima wahyu pertamanya pada tanggal 17 Ramadan. Ada 2 tahap dakwah yang dilakukan Muhammad. Pertama, dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Keluarga dan sahabat Nabi yang masuk Islam pada tahap ini antara lain Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Kedua, dakwah secara terang-terangan yang dilakukan Nabi setelah turun perintah Allah. Pada tahun ke-10 kenabian, terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam hari atau Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian membawanya naik atau Mi'raj ke langit agar bisa menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada musim haji berikutnya, datanglah delegasi suku Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqobah. Mereka menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi, yang kemudian dikenal dengan ikrar Aqobah. Mereka juga meminta agar Nabi bersedia pindah ke Yathrib untuk menghindari gangguan orang Quraisy. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala ancaman. Dari kisah Nabi Muhammad SAW, yang bisa kita teladani adalah kepercayaan yang kuat dan pembelaan yang kuat untuk mempertahankan agama.